Shalom jemaat Tuhan, apa yang terjadi ketika seseorang tetap setia, tapi seolah-olah tidak ada yang memperhatikannya? Apakah kesetiaan yang diam-diam tetap punya arti di hadapan Tuhan? Dan apakah mungkin kesetiaan hari ini akan menghasilkan buah besar di masa depan yang bahkan tidak kita lihat sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita kepada sebuah bagian Alkitab yang sering terabaikan, yaitu silsilah. Ya, silsilah, bagian-bagian Alkitab yang penuh dengan nama-nama dan kadang terasa tidak penting. Namun mari kita lihat sejenak di dalam salah satu di antaranya, yaitu 1 Tawarik pasal 8 ayat 1. Dikatakan, Benyamin memperanakan Bela anak sulungnya, Asibel anak yang kedua, dan Ahara anak yang ketiga. Sepintas ayat ini hanya tampak seperti catatan keluarga, tapi seluruh pasal 8 mencatat keturunan suku Benyamin, sebuah suku yang diam-diam memegang peran penting dalam sejarah keselamatan. Ketika kerajaan Israel terpecah dua setelah kematian Salomo, 10 suku membentuk kerajaan utara dan hanya 2, yaitu Yehuda dan Benyamin yang tetap setia di Yerusalem, di mana keturunan Daud dan Salomo terus memerintah di sana. Suku Benyamin memilih untuk tetap melekat pada janji Allah bahwa Mesias akan datang dari keturunan Daud. Kesetiaan ini mungkin tidak mencolok, tidak spektakuler, tapi Tuhan mencatatnya. Dan dari garis keturunan Benyamin ini lahirlah Rasul Paulus, seorang yang dipakai Tuhan untuk membawa Injil ke ujung bumi dan menulis sebagian besar Perjanjian Baru. Kesetiaan yang diam-diam itu ternyata kemudian memiliki peranan penting di dalam sejarah perkembangan kekristenan awal. Bapak, Ibu, Saudara, tema gereja kita bulan ini yaitu Expand by Grace mengingatkan kita bahwa kasih karunia Allah itu bukan hanya meluas secara ajaib, tetapi seringkali bekerja melalui kesetiaan yang tidak terlihat oleh manusia. Kesetiaan dalam keluarga, dalam pelayanan, integritas, dan komitmen rohani hari ini itu bisa menjadi benih dari buah yang akan dituai oleh generasi selanjutnya. Kita tidak pernah tahu siapa yang akan dilahirkan yang menjadi buah dari kesetiaan kita. Mungkin anak rohani, mungkin keturunan biologis, mungkin murid yang belum kita lihat hasilnya. Tapi Tuhan tahu dan Dia sedang membangun sesuatu yang besar melalui kesetiaan yang tampak kecil. Mari di tengah dunia yang lebih mengagungkan kecepatan daripada ketekunan, lebih menghargai sorotan publik daripada ketaatan dalam ruang tersembunyi, kita memilih jalan yang berbeda. Jalan yang mungkin sepi tapi penuh arti, yaitu jalan kesetiaan. Karena di tangan Tuhan, kesetiaan yang setia dipelihara meskipun kecil dan tak terlihat akan menghasilkan buah yang besar oleh kasih karunia-Nya yang memperluas dampaknya jauh melampaui hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.